Ya kan HP tahan banting ini kan. Jadi ini gue penasaran banget sumpah. Minggu baru, smartphone yang baru, dan sekarang ada Vivo Y29 dari Vivo yang harganya cuma 2,3 jutaan aja. Jadi mulai dari 2,3 sampai yang paling mahalnya itu 2,89 juta. Smartphone 2 jutaan, apa sih yang kalian harapin? Ya seenggaknya bisa diandelin untuk kegiatan sehari-hari udah alhamdulillah banget. Tapi Vivo Y29 kasih lebih dari sekadar itu. Kita unboxing, mumpung unitnya masih grass banget dari store-nya. Yuk! Jadi ini dia unit dus dari Vivo Y29. Kelihatan banget di sini kalau salah satu keunggulan utama dari Vivo Y29 adalah baterainya yang gede banget. 6500 mAh. Tapi setahu gue Vivo Y29 jadi yang paling gede deh di segmen 2 jutaan. Ada Honor X9C tapi kan 3-4 jutaan itu 6600, ini 6500 mAh. Ada dua warna di sini dan warna yang kita akan coba adalah warna white alias warna putih. Terus unit yang akan kita unboxing ini versi menengahnya 818GB yang harganya tuh 2,5 jutaan. Di sini juga ada beberapa fitur utama kelebihan dari smartphone ini termasuk tahanan banting. Jadi kita coba banting nanti smartphone ini semoga aja kuat. Oke, kita buka sekarang. Feel-nya emang beda banget sama X series ya. Kalau X series tuh nggak usah pakai cutter gitu, langsung aja ditarik plastiknya. Udah langsung ke buka boxnya. Jadi experience-nya emang dibikin beda. Nah ini dia Vivo Y29-nya. Kita buka. Oke, ini dia unitnya. Kita simpen dulu buat yang terakhir. Cakep sih. Oke. Di dalamnya ada softcase. Cek, dapat softcase lumayan. Terus kartu garansi dan panduan ringkas. Ini wajib banget untuk kalian simpan. Gue berkali-kali bilang kalau dokumen-dokumen kayak gini wajib banget lah untuk kalian simpan ya. Terus ada kabel USB, Type-C. Ada SIM ejector juga. Terus terakhir ada adapter charger dengan output daya 44 watt. Jadi smartphone ini udah support 44 watt flash charge. Ini dia Vivo Y29. Kita keltek dulu coy. Nih. Aduh, jatuh. Ya kan HP tahan banting ini kan. Jadi Vivo Y29 tuh smartphone tahan banting yang bahkan kata Vivo sendiri nih klaimnya smartphone ini Vivo Y29 udah dapat sertifikat SGS 5 stars plus military grade. Jadi aman banget. Tuh, aman banget untuk ngebanting ya. Misalnya, bukan ngebanting sih, skenario-nya paling ya kayak lagi nelpon jatuh gitu. Atau lagi main game keselip misalnya. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi secara tampilan, gue seneng banget sih dengan desain dari Vivo Y29 ini. Jadi ada dua warna sebenarnya dari Vivo Y29 ini. Yang pertama adalah warna putih, yang desainnya terinspirasi dari desain marmer. Nah, ini yang unik. Karena Vivo ngasih desain khas marmer ini mirip kayak Oppo Reno 13. Oh, sorry. Mirip kayak Oppo Find X8 Pro. Jadi warna putih ini, kalau kalian misalnya beli dua smartphone Vivo Y29 warna putih dua-duanya, coraknya itu bakal beda. Jadi Vivo memastikan kalau desain eksklusif ini memang khusus untuk warna putih dan desainnya pasti bakal berbeda-beda di tiap unitnya. Karena semuanya, ini potongan kayak marmernya ini dibikin menggunakan pola yang unik. Jadi ya salah satunya ya desain yang berbeda-beda. Meskipun kalian beli dua smartphone yang sama misalnya, atau ya teman kalian punya Vivo Y29 ya pasti coraknya bakal beda. Kalian pun yang udah punya duluan dengan gua ya pasti coraknya bakal beda dengan smartphone ini. Minimal letak-letaknya lah, letak-letak coraknya bakal dibikin beda sama Vivo. Terus juga ada warna kayu cendana, coklat cendana, sorry. Jadi ini terinspirasi dari kayu cendana yang biasanya ada di furniture kelas mewah, kelas premium. Cuman
yang mewah banget sih ya ini emang. Dari Marmer. Marmer kan identik dengan material yang kuat ya. Tuh. Kayaknya memang semua smartphone sekarang, fitur ketahanan itu udah jadi salah satu fitur yang penting kali ya. Untuk di semua range harga smartphone, bahkan ada yang 1-2 jutaan, ya premium apalagi udah tahan banting banget. Dan Vivo jadi salah satu yang konsisten sih ngeluarin smartphone yang punya ketahanan terhadap air dan juga ketahanan terhadap goresan dan juga bantingan. Jadi untuk ketahanan air sendiri, smartphone ini udah ngantongin rating IP64. Jadi enggak sampai kecebur dalam kolam, cuman kalau kena semprotan-semprotan air atau terkena air hujan, smartphone ini masih bisa diselamatin. Masih selamat lah, nggak error, nggak rusak, ataupun hal-hal yang nggak dimungkinkan lainnya. Nah ini dia tampilan utama dari Vivo Y29. Karena ini smartphone 2 jutaan dan dia punya bodi yang rigid ya, bodi yang kuat banget. Ini gue penasaran banget sumpah. Jadi ini kuat banget smartphone ini. Tapi pasti ini dikurangin. Ada fitur yang dikurangin oleh Vivo untuk menekan harganya. Ya ini 2 jutaan, kita harus mengerti ya. Salah satu yang dikurangin Vivo adalah bagian layar. Jadi layarnya udah pasti bukan AMOLED. Jadi layar dari smartphone ini masih IPS LCD. Luasnya udah 6,68 inci, tapi resolusinya imba menurut gua. Nah ini cuman HD Plus aja alias 720p, tapi udah support refresh rate sampai 120 Hz dan tingkat kecerahannya udah tembus 1000 nits. Kalian bisa menemukan untuk fitur brightness-nya ada di pengaturan display. Di sini ya fitur displaynya udah terbatas banget sih, nggak banyak yang spesial sebenarnya. Tapi dark mode masih tetap ada eye protection juga, jadi udah disertifikasi pula. Kalian bisa ngatur color temperature, refresh rate juga di sini 120 Hz. Tapi ada 3 pengaturan, ada high, standar, dimentokin di 60 Hz atau di smart switch. Jadi sebenarnya fungsinya kurang lebih hampir sama. Tapi ya kita pilih aja high. Nggak ada lagi yang spesial di pengaturan layar. Tapi yang menarik, smartphone ini udah dilapisin sama Scott Glass. Jadi Scott Glass ini dilapisin lagi sama screen protector, jadi smartphone ini tuh lebih tahan gores. Jadi skenario-nya ketika kalian nyimpan smartphone ini di dalam tas, misalnya ada kunci motor, kunci rumah, ada obeng misalnya, atau ada pulpen, itu kalau kena layar kan tajam tuh ujungnya, ya nggak bakal gampang gores. Jadi skenario-nya bukan berarti smartphone ini bisa kalian banting sesuka hati. Bukan kayak gitu. Tapi lebih ke misalnya kalian lagi ngangkat telepon, nggak sengaja kesenggol orang, terus smartphone ini jatuh ke lantai yang keras, misalnya lantai kayak di Studio Yuzo nih, lantainya keras, keramik. Ya, seenggaknya smartphone ini ya cuman baret-baret di bodi pinggirannya aja. Nggak sampai pecah, nggak sampai buyar gitu ya isi-isinya. Ya, skenario kayak gitu, skenario normal. Jadi bukan berarti ya smartphone ini bisa dibor, bisa digiling kayak, bisa digiles mobil kayak, enggak. Siapa juga yang punya smartphone dengan teganya melakukan hal-hal tersebut ke barang yang dia beli sendiri pakai uang sendiri, ya kan? Spek lainnya dari smartphone ini, jadi Vivo Y29 ini masih support 4G LTE, jadi belum mendukung 5G. Dapur pacunya udah pakai Snapdragon 685, jadi Snapdragon 685 ini kelas mediocre, kelas mid-range, tapi lumayan kencang. Arsitekturnya 6 nanometer, jadi ya lumayan hemat daya, lumayan efisien dayanya. Dan ngomongin soal daya, jadi baterai dari smartphone ini udah berkapasitas 6500 mAh. Gue masih belum dapat sih detail teknologi baterainya kayak gimana, apakah Vivo pakai baterai silikon karbon kayak smartphone menengah ke atas lainnya gitu ya. Tapi yang jelas, kalaupun dia pakai silikon karbon, ini hal yang sangat harus diapresiasi banget. Baterai segede 6500 mAh dimasukin gitu ya ke bodi yang menurut gue lumayan, ini tebal sih, bisa dibilang tebal, tapi lumayan ringkas menurut gua. Ketebalannya meskipun 8,2 mili, tapi beratnya masih normal lah, sekitar 204 gram. Jadi ya lumayan enak buat digenggam. Dan balik lagi ke baterai, klaimnya Vivo, baterai dari smartphone ini kalau dibiarin aja gitu ya, pemakaiannya paling ya minimal gitu ya, smartphone ini bisa bertahan sampai 3 hari. Gua sendiri belum nyoba sama sekali, tapi gua akan kasih lihat nanti hasil pengujian baterainya secara terpisah ya. Dan untuk fast chargingnya udah support di 44 volt flash charge. Adapternya tadi kalian udah bisa lihat. RAM-nya LPDDR4X, terus juga memorinya yang sayangnya belum UFS, jadi dia masih eMMC 5.1. Tapi yang untungnya kalian udah bisa masukin micro SD untuk penyimpanan tambahan.
Jadi slotnya hybrid sebenarnya, SIM 1, SIM 2, tapi SIM 2-nya untuk microSD juga. MicroSD-nya bisa sampai 2 TB, jadi ya kayaknya 512 GB juga udah cukup banget ya tambahan microSD untuk smartphone ini. Sekarang kita bahas ke bagian OS sedikit. Sistem operasi dari smartphone ini udah FunTouch OS 15 dan basisnya Android 15, jadi udah terbaru banget smartphone ini. Ada banyak fitur di sini, pastinya fitur AI. Kalau klaimnya Vivo, ada beberapa fitur AI di sini, misalnya kayak Circle to Search by Google. Jadi Circle to Search udah ada di banyak smartphone sekarang, termasuk smartphone Y series. Ada AI Erase 2.0 untuk menghapus objek yang nggak kalian inginkan dalam foto. Ada AI Screen Translation untuk menerjemahkan konten yang kalian lihat di layar, misalnya konten berita misalnya. Atau juga ada AI Photo Enhance untuk meningkatkan kejernihan wajah. Misalnya kalian motret terus agak ngeblur. Nah ini bakal dijernihin lagi oleh AI. Untuk kameranya, sekarang kameranya ada 2 di bagian belakang. Meskipun ukurannya, jujur ini lebay sih ukurannya. Ini gede banget sih ukurannya. Kalau dibikin frameless, terus 2 lensa gini, ini menarik. Ini menarik sih. Kalau dibikin frameless ya. Kayak menyatu dengan desain marmernya. Jadi cuman ada 2 kamera utamanya 50 megapiksel, belum OIS, jadi masih ACE, PDAF aja, 2 megapiksel depth, dan di sini ada ring LED flashnya. Jadi ada LED flash, ada ring LED flash, mungkin mirip kayak Aura Light di V series ya. Terus di bagian depan ada kamera selfie 8 megapiksel. Jadi ini bukan Aura Light, lebih ke Dynamic Light, mirip kayak iQOO 13. Jadi cuman gimmick-gimmick aja lah, mirip-mirip kayak HP gaming mungkin ya. Nah untuk LED flashnya ini, dan ini bisa mempengaruhi hasil gambar potret kalian. Karena untuk di kamera, kalian bisa mengatur berbagai filter, bisa milih berbagai filter di sini. Dan kalau filternya ada logo kayak matahari gitu, tuh kayak gini, tuh ini bakal nyala tuh LED flashnya. Jadi bisa diatur untuk temperatur warnanya pun bisa kalian atur di sini. Jadi ya seenggaknya untuk potret memotret, Vivo udah salah satu vendor yang cukup lengkap lah ya untuk fitur-fiturnya. Untuk video sendiri kalian bisa ngerekam maksimal 30 fps aja di resolusi Full HD. Ada live foto, mirip kayak iPhone, ada dual view juga, slow-mo, sampai ke fitur real resolution 50 megapiksel. Jadi ada semua di Vivo Y29. So itu aja sih sedikit impresi gua untuk Vivo Y29 ini yang resmi di Indonesia dengan harga mulai 2,3 jutaan aja. Jujur gua seneng desain smartphone ini dan jaminan ketahanan bodi dari smartphone ini yang bahkan udah disertifikasi oleh kelas militer gitu. Udah berapa kali ya HP ini dibanting. Jadi ya smartphone ini ngasih warna baru lagi di segmen harga 2 jutaan, jadi makin banyak banget variasi HP harga 2 jutaan. Kalau kalian spec-wise, ada juga pilihannya. Kalau kalian butuh kamera, ada juga HP-HP 2 jutaan yang kameranya bagus. Kalau kalian pengen OS-nya yang bersih, ada juga di harga 2 jutaan yang bagus banget, OS-nya bersih gitu ya. Untuk smartphone yang tahan banting juga makin banyak sekarang di harga 2 jutaan. Salah satunya Vivo Y29. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan yang terakhir, subscribe channel Lizon Tech. Gue Faisal, pamit dulu.